Ya, saudara, dugaan adanya permintaan jatah oleh anggota DPR kepada perusahaan BUMN mencuat setelah Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta agar direksi BUMN menolak permintaan jatah. Namun di sisi lain, Menteri BUMN Dahlan Iskan juga menjadi sorotan setelah ada laporan BPK tentang kerugian PLN hingga 37 triliun rupiah saat PLN di bawah kepemimpinan Dahlan Iskan. Nah, saudara, untuk membahas hal itu telah hadir di sini Menteri BUMN Dahlan Iskan. Selamat petang, Pak Dahlan. Selamat petang, no. Ya, Pak Dahlan, Komisi 6 DPR menyatakan akan segera memanggil Komisi 7, oke. Memanggil Bapak setelah masa reses berakhir ya, November mendatang. Bapak siap sebut siap, sangat nama siap. oknum anggota dewan? Kalau nanti diminta oleh Komisi 7 saya siap. Kalau diminta, ya. Tapi daftarnya sudah ada ya, Pak ya? Hafal lah. Oh, hafal, tanpa ditulis. Oke. Lalu Pak, selain RNI ya sebenarnya yang sudah dibuka di media, BUMN mana saja sih Pak yang dijadikan sapi perahan oleh oknum anggota dewan ini? Jangan-jangan hampir semua nih Pak? Yang tentu yang saya ceritakan adalah beberapa yang memang ada usaha-usaha ke arah sana. Tapi kan saya dalam setahun terakhir ini membentengi BUMN cukup kuat, termasuk mengeluarkan surat edaran itu supaya teman-teman BUMN tidak melayani permintaan-permintaan seperti itu. Nah, kenapa saya mengirim surat kepada direksi BUMN? Supaya direksinya itu punya senjata. Jadi kalau ada orang datang minta bagian, katakanlah begitu, dia tinggal menunjukkan nggak boleh lagi Pak, ya? Ada surat dari Pak Menteri BUMN gitu. Nah, kalau dulu itu kapan Bapak keluarkan surat edaran? Kira-kira sebulan yang lalu lah. 1 bulan yang lalu. Oke. Sehingga kalau tidak ada surat itu nanti sungkan, mau nolak nggak enak, nggak nolak nggak bisa, jadi muter aja. Tapi kalau ada surat edaran itu tinggal tunjukkan aja, Pak nggak bisa, ada surat edaran ini dari Menteri BUMN dilarang begitu. Gitu. Tapi ini polemiknya jadi rame setelah SMS Bapak ke Bapak Dipo Alam ya, bocor ke media. Ya, sebetulnya itu laporan saya kepada Bapak Presiden. Nah, tapi saya menyadari bahwa Pak Dipo itu adalah ketua kelas dalam kabinet, sehingga kopi laporan kepada Bapak Presiden itu saya sampaikan ke Pak Dipo, sehingga saya tidak mau mengungkap isi laporan itu karena itu kan laporan bawahan kepada atasan. Tentu tidak etis kalau saya harus mengungkapkan laporan bawahan kepada atasan. Gitu. Tapi kalau kita kembali lagi ke surat edaran tadi ya, Pak Dahlan ya, apakah surat edaran itu sudah sempat maksudnya digunakan oleh direksi BUMN yang setelah mendapat surat edaran mendapat permintaan jatah lah begitu dari oknum anggota dewan? Sebelum itu sudah terjadi. Jadi misalnya begini, ada satu perusahaan kecil sekali BUMN yang perusahaan itu bergerak di bidang bagaimana bisa membantu menyukupi pangan dalam negeri, kemudian daripada impor terus, kemudian membantu para petani begitu. Dan perusahaan ini akan mendapatkan bantuan dana dari APBN ratusan miliar rupiah. Nah, kemudian direksi dari perusahaan tersebut itu selalu dikontak oleh oknum anggota DPR tersebut. Kemudian bertemu, kemudian diajak pertemuan. Nah, dirut yang bersangkutan tidak sembrono juga. Dia ngajak direktur yang lain untuk menemui oknum anggota DPR tersebut. Dan disitulah terjadi permintaan agar supaya yang ratusan miliar itu bisa cair, harus mengeluarkan uang 10%. Nah, tentu direktur utama tadi tidak mau mengeluarkan itu karena memang sekarang tidak boleh lagi seperti itu. Nah, dia pura-pura tanya kepada direktur keuangannya, ini gimana, ada permintaan ini gitu. Nah, terus direktur keuangannya kan lebih gampang menjawab, ya Pak, nggak ada anggarannya Pak, kan nggak ada posnya di situ. Tapi apakah surat edaran Bapak sudah dibawa? Waktu itu belum. Belum ya. Jadi dalam sebulan ini belum sebulan digunakan ini begitu? Teman-teman bilang sekarang gampang Pak, setelah ada surat edaran itu enak sekali, kami tinggal nunjukkan aja ini ada surat edaran gitu. Oke, baik Pak Dahlan, apa komentar anggota DPR soal pernyataan atau surat edaran Bapak? Kita saksikan dulu. Kalau mengenai tujuan Pak Dahlan Iskan, kami jujur kami tidak tahu dan kami tidak mempertanyakan. Kami tidak mempertanyakan tujuan Pak Dahlan Iskan apa, tapi kita menginginkan, meminta dengan sangat dan hormat Pak Dahlan Iskan bisa memaparkan kepada, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, supaya ini dibuka di publik, siapa saja, tidak perlu lagi
inisial. Anggota DPR itu suka minta upeti, itu artinya seluruh anggota DPR. Ya, saya kira Pak Dahlan harus meluruskan agar juga mencerdaskan publik. Sebagai seorang pejabat negara sekelas Pak Dahlan, sebaiknya tidak berkata yang harus berhati-hati ya. Jangan terlalu genit lah menurut saya gitu. Kita akan terus memanggil ya, dan kapasitas Pak Dahlan yang kita undang kan sebagai mantan dirut, bukan sebagai menek BUMN. Kita tidak ada kepentingannya, apalagi Komisi 7. Kok ada pembiaran, ada pengeluaran sebesar 37,6 triliun, itu otorisasi siapa? Oke, Bapak banyak sekali tanggapannya, dibilang genit. Juga ada juga serangan mengenai inefisiensi di tubuh PLN semasa kepemimpinan Pak Dahlan. Tanggapan Bapak? Yang genit sih nggak apa-apa lah. Karena ada orang menilai genit, ada orang menilai kurang keras, ada yang menilai keras, ya biasalah, nggak apa-apa. Tanggapan Bapak soal tadi serangan yang inefisiensi di tubuh PLN, saya kira 37,6 triliun. Komisi 7 tahu persis itu, karena temuan BPK yang 37 triliun itu sebetulnya bermula dari saya. Jadi waktu di Komisi 7 DPR saya ungkapkan inefisiensi yang terjadi di PLN itu, saya ungkapkan semua di situ. Baru dari situ Komisi 7 minta kepada BPK untuk melakukan audit. Nah, kemudian keluarlah hasil audit itu. Jadi bukan tiba-tiba BPK melakukan audit. Saya sebelum itu saya menjelaskan dengan gamblang, ini loh kondisi PLN itu seperti ini. Jadi Pak Dahlan berpartisipasi ya dalam audit proses malah audit menurut pendapat saya yang memulai itu. Oke, Iya. oke. Baik, lalu Pak, satu lagi pertanyaan. Ya. Ada tuduhan terhadap anggota keluarga Pak Dahlan yang ikut dalam bisnis leasing genset PLN, Pak. Ini senilai 2 triliun rupiah. Ya, Tanggapan katanya Pak Dahlan? ada anak saya, ada istri saya, ya sebetulnya saya males membantah begini, karena anak saya itu ketika saya menjabat PLN itu dia bersumpah untuk tidak mau menginjakkan kaki di PLN manapun Selama Bapak menjabat, ya? Dan itu dia jalani dengan baik karena dia seorang wartawan yang idealis, seorang pemimpin redaksi yang harus menjadi contoh. Tapi nggak ada gunanya juga saya jelaskan begini, ya biar aja lah begitu. Ya. Iya, baik Pak Dahlan, terima kasih banyak sudah hadir dan berbagi informasi dengan kami di Liputan 6 Petang.